Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bunga Belia dengan NIM 23042021. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-10 dengan matkul asas-asas manajemen mengenai ketepatan dalam menganalisis urgensi pengadaan sumber daya, proses pengadaan sumber daya manusia, dan non-sumber daya manusia. Materi pertama mengenai definisi. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisiensi membantu tercapainya tujuan perusahaan. Pentingnya pengadaan sumber daya. Mengapa pengadaan sangat penting? Yang pertama, tugas utama manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan sumber daya manusia. Yang kedua, proses ini penting karena untuk mempekerjakan individu yang kompeten untuk mencapai tujuan organisasi dan harus memastikan bahwa hanya karyawan yang berkualitas dan efektif yang bekerja. Yang ketiga, proses pengadaan harus selektif dan hati-hati agar organisasi dapat mempekerjakan individu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pengadaan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Di sini akan dilakukan perhitungan beban kerja sehingga diketahui berapa jumlah kebutuhan tenaga kerja di masa depan, apakah sesuai dengan masa depan dan masa kini, sehingga tidak terjadi kekosongan dan semua pekerjaan akan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, penarikan sumber daya manusia. Di sini proses pencarian dan pemikatan para calon pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai, maka di sini akan diterima sejumlah berkas lamaran yang selanjutnya akan diajukan untuk diseleksi. Langkah selanjutnya adalah seleksi sumber daya manusia. Di sini setelah tadinya penarikan sudah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penempatan, orientasi, dan induksi sumber daya manusia. Setelah lulus seleksi, di proses ini akan dilakukan pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru untuk membimbing mereka mengenai perusahaan, jabatan, dan juga kelompok pekerja agar mereka mampu untuk beradaptasi di lingkungan baru tersebut. Proses pengadaan non-sumber daya manusia. Proses pengadaan non-sumber daya manusia adalah proses untuk mendapatkan sumber daya yang bukan berupa sumber daya manusia seperti sumber daya fiskal, sumber daya fisik, sumber daya informasi. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama yaitu pembelian. Adalah proses untuk mendapatkan sumber daya dengan cara membayar. Yang kedua, hibah adalah proses untuk mendapatkan sumber daya secara cuma-cuma. Yang ketiga, sewa adalah proses untuk mendapatkan sumber daya dengan cara membayarnya secara berkala. Yang keempat, liansi adalah proses mendapatkan hak untuk mendapatkan sumber daya dari pemiliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.